حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Allah subhanahu wa ta'ala bila mencintai suatu kaum, bila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, maka Allah akan menguji dulu orang tersebut, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum tersebut diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat apakah layak mendapatkan cintanya Allah atau tidak. Faman radhiya, siapa yang ridho, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah dari ujian, falahur ridha, maka ia mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita, siapa yang murka ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, falahus sukhut, maka dia mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap dari kita pasti merasakan banyaknya masalah atau musibah. Maka jangan pernah memikirkan masalah itu terlalu dalam, bingung masalahnya, sehingga terkadang karena masalah tersebut nyalahkan sana, nyalahkan sini. Lo bener, musibah masalah itu karena ulah manusia, nggak salah. Tapi yang memberikan kan itu tetap satu. Kalau kita bakar, api itu menyala upaya kita, usaha kita. Tapi kalau Allah berkehendak untuk memadamkannya, ya mati. Berarti kalau menyala itu kehendak Allah untuk membuat dia nyala. Dan banyak dari upaya-upaya kita yang lain juga demikian. Ada orang
usaha sedikit langsung sukses, ada yang tahunan baru sukses, ada yang puluhan tahun nggak sukses-sukses. Ya usaha itu hanya sebab, tapi semua itu berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang yang beriman kepada Allah, hendaknya dia ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah itu menentukan kepada kita apa yang tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita berdoa, ya Allah, saya ingin punya rumah sendiri. Tetep bae ngontrak kono pindah kene, ngontrak kono pindah kene. Ya Allah, kepingin punya mobil sendiri. Yo nyewa, yo nyilih puluhan tahun. Padahal sudah usaha, nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bahkan terkadang Allah menentukan kepada kita bukan tidak sesuai yang kita inginkan, justru yang tidak kita mau, yang tidak kita senangi, seperti kehilangan nyawa, keluarganya, teman dekatnya, atau kehilangan harta, sudah nyeleng-nyelengi tahunan, dibobol maling, ijik, sudah berusaha untuk punya mobil, terbakar mobilnya. Musibah di dalam harta. Atau kita kepingin dengan usaha yang kita lakukan, kepingin menjadi orang yang kaya, ya melarat ae. Kerja puluhan tahun ya wis ngono ae uripe. Padahal harapan dengan kerja yang sudah capek, letih, kepingin bisa menikmati, ternyata nggak bisa menikmati. Sudah berupaya untuk menjadi masalah-masalah itu menjadi mudah, tetap aja kok jalannya buntu, nggak ketemu-ketemu. Maka ketika ketentuan Allah demikian untuk kita, jangan terlalu fokus dengan masalah itu, jangan terlalu fokus dengan ketentuan itu. Kita harus mengingat satu hal, semua ini di alam semesta, wala yahdutsu haditsun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi. Apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, gerakan kecil aja tidak akan bergerak kecuali dengan ketentuan, takdir, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang pengen itu kepada kita, maka tugas kita apa? Ya ridho. Kenapa kok harus ridho? Loh, yang ngasih kita itu Allah, pencipta kita, yang mampu memberikan kita kenikmatan, juga mampu memberikan kita musibah. Semua garisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, berarti mungkin Allah ingin mencintai kita sehingga diuji.
diberikan masalah dan musibah, tugasnya ketika tahu bahwa ini adalah yang memberikan, yang mencintai kita, maka kita harus cinta. Nah, kalau orang cinta itu dikatakan darbul habibi mahbub. Kalau kita dicubit musuh, dicubit musuh, kita marah, nggak terima. Kalau kita diejek musuh, kita marah. Tapi kalau yang ngejek kita itu istri kita, atau yang ngejek, yang jewit kita itu, yang nyubit kita itu istri kita, marah kita. Kalau kita ditempeleng orang, marah. Coba anak sing ngeplak, tepok, lucu nih, beda sikapnya. Kenapa? Karena kalau musuh kita benci dengan dia, kalau istri anak kita cinta dengan dia, sehingga darbul habibi mahbub. Pukulan, cubitan, cacian dari orang yang kita cintai, ya kita biasa-biasa saja. Kita seneng-seneng aja, oh berarti nggudo. Dicubit istri bukan karena benci, tapi karena oh nggudo. Begitulah Allah ketika mencintai hambanya, Allah nguji orang yang merasa ingin dicintai oleh Allah. Oh, ujian dari Allah, dia ridho, dia puas. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang jangan dianggap enteng ya, berat hal ini, jangan dianggap mudah. Karena terkadang ujian itu diarahkan kepada kita dari orang-orang yang nggak menyenangi, yang tidak kita senangi, sampai disimpan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mbok aku lek wong iku sing ngomong iku kok cekot-cekot nang ati. Disimpen. Loh, jangan lihat orang ini. Orang itu bisa berbicara satu huruf aja, itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para aulia itu dipuji gak merasa besar kepala, dicaci ya gak merasa hina, dimuliakan orang gak tertipu, dihinakan orang gak merasa kecil, biasa. Kenapa? Karena yang dilihat yang ingin, yang berkehendak, yang dilihat yang menentukan dan mentakdirkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita merasa apa yang ditentukan Allah ini enggak nyaman untuk kita, tidak kita senangi, justru kita murka, kehilangan keluarga, meninggal, histeris. Tapi ya histeris wong Indonesia ya, oh bingung, nangis, cerak-cerik. Mari dikubur ya wis mari, gak ngira terus saya janji setia tidak akan menikah lagi, wis gak mungkin. Apa maneh bapak-bapak iki wis gak mungkin, bojone mati terus dikubur wis golek maneh wisane. Ndelok sing takziah sing rondo-rondo iki sing dilangsung. Ibu-ibu yang ngono waktu ana bojone, lek sampean mati dhisik Mas, aku ndak bakal rabi maneng. Wah, masa iddah buyar langsung wis lamaran. Segoro wis, segoro tok. Karena sesaat aja, tapi mestinya dia ridho. Karena itu kita diajarkan ketika ada yang meninggal, diajarkan untuk mengucapkan wala naqulu illa ma yurdi rabbana.
Kita tidak akan mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridho, yaitu kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini tanda ridhonya seorang hamba. Ketika mendapatkan musibah, idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah datang musibah dari Allah, paling rendahnya mereka mengatakan kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Ketika mendapatkan musibah, bersyukur, berbahagia. Bukan hanya sekedar ridho, tapi senang dengan apa yang diberikan oleh Allah dari musibah tersebut. Hati-hati jangan sampai terucap dari kita ucapan lau lima kaifa, seandainya, coba biyen koyok ngini, wah untung gede aku, coba penanganannya cepet, nggak mati. Hati-hati. Masih upaya apapun yang kita upayakan, kalau takdirnya mati, ya mati. Nggak ada yang berubah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan yang ditentukan oleh Allah tidak berubah. Kalau memang waktunya mati, ya mati. Nggak bisa berubah. Kalau waktunya hilang, ya hilang. Kalau waktunya sakit, sudah menjaga diri, olahraga setiap hari, makanan dijaga, ya ono ae sing kena kencing manis. Ya ada aja yang kena asam urat, kolesterol, ya ada. Padahal sudah jaga makan, sudah olahraga setiap hari. Wah, kita olahraga biar sehat. Pemain bola mati di tengah pertandingan bukan sedikit. Jantungnya nggak sedikit hal itu terjadi. Makanya semua ini dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Tapi kan ada upaya tangan-tangan manusia, loh betul. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Semuanya itu akan terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga mengatakan kalimat lima. Kenapa sih kok Allah ini menguji saya terus? Kenapa sih kok saya dapat masalah terus? Kok nggak selesai masalah saya? Kenapa sih kok Allah nggak memberikan saya kaya, kok saya miskin aja? Kenapa sih kok Allah nggak ngasih saya kesembuhan, sakit terus dari dulu, gak waras-waras? Hati-hati, jangan sampai keluar dari mulut kita ucapan tersebut, dan jangan sampai terucap dari kita kaifa, bagaimana kalau Allah itu memberikan hanya kepada saya? Bagaimana kalau terus diandai-andai terus ini? Ini dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam qasidahnya, law walim wa kaifa qawlu dhil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq faqada wa qaddar kulla syai' bihaq ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Ucapan lau, walim dan kaifa, ucapan andai, kenapa, gimana, itu adalah ucapan orang yang bodoh, yang menentang Allah sedangkan Allah yang menciptakannya. Allah sudah menentukan, Allah sudah mentakdirkan sesuatu,
dengan sebaik-baiknya takdir. Apapun yang kita rasakan itu adalah takdir terbaik. Apapun yang kita dapatkan itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah, oh berarti enakan wong iki sugih, aku melarat. Berarti Allah lebih cinta. Enggak tentu. Enggak tentu. Sugih lek bersyukur, memanfaatkan kekayaannya untuk ibadah kepada Allah, itu yang untung. Miskin yang sabar, ketika dia sabar atas kemiskinan yang dimilikinya, tetap beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengukur cintanya Allah itu dengan dunia. Karena Allah itu memberikan dunia kepada kafir, munafik, fasik, mukmin, muti, orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, diberikan semuanya. Semua diberikan. Nggak ada yang nggak dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru malah kalau diperhatikan, yang paling mendapatkan banyak bagian dunia itu ya orang-orang fasik, orang-orang kafir. Nah, kita harus berkaca. Nabi SAW itu ditawari dunia oleh Allah, ditawari gunung jadi emas. Kemanapun Nabi pergi, gunung itu ngikuti Nabi. Gak perlu rekening wis, kari netel lidik tok embarang dadi. Tapi ditolak oleh Nabi SAW. Nabi memilih aju yauman wa asba'u yauman. Aku kenyang sehari, aku lapar sehari. Kalau aku kenyang aku bersyukur, kalau aku lapar aku bersabar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipingini Nabi bukan jadi orang kaya. Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan nanti kelak kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Itu yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Makanya nggak boleh kita mengucapkan kok saya ya, kok nggak dia aja, kok nggak ini aja yang dapat musibah, kok dia ya yang kaya, kok bukan saya yang dapat harta banyak. Allah itu bijak, adil di dalam segala ketentuan dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap apa yang ditentukan oleh Allah itu di dalamnya terdapat rahasia kebaikan dan kemuliaan yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita seorang hamba hanya bersabar, hanya ridho, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Oh mungkin Allah ngasih ini mau ngangkat derajat saya. Oh Allah ngasih sakit, Allah mau mengampuni dosa saya. Oh Allah ngasih saya miskin, Allah pengen kita diserupakan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak hidupnya, tenang. Bukan berarti terus nggak minta kepada Allah, minta nggak apa-apa. Ya Allah lancarkan rezeki, minta aja. Tapi yang harus kita yakini ketentuan Allah yang diinginkan oleh Allah yang akan terjadi. Jangan kita minta ya Allah rezeki lancar, pasti aku harus sugih. Enggak perlu. Yakin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasrahkan kehendak itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita ridho, mendapatkan ridhonya Allah,
radhiyallahu anhum wa radu an. Ketika kita bisa ridha dengan Allah, Allah pun ridha dengan hamba-hambanya. Tapi siapa yang murka atas ketentuan Allah, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha bi hikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqini war ridha. Allah dengan kebijaksanaannya menjadikan ketenangan dan kesenangan itu berada di dalam yakin dan ridho. Kalau kita pengen hidup tenang dan kita pengen hidup senang dalam kondisi apapun yang kita alami, ketika kita memiliki dua sifat ini, kita akan merasakan kesenangan dan kenyamanan. Yang pertama, harus punya yakin yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu puncaknya keimanan, yaitu mengetahui segala sesuatu kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia miliki kekuatan iman itu, maka segala sesuatu ini bagi dia semu, yang pasti hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho. Ketika seseorang memiliki sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia rasakan dalam musibah, masalah, dalam kenikmatan, kesusahan, semuanya dengan tenang dia hadapi dan dengan senang hati. Sebaliknya, wa ja'ala dhiqa wal haraja fi syakki was sukhud. Allah menjadikan kesempitan, kegundahan, ketidaknyamanan, kesumpekan kalau dia memiliki dua sifat, yaitu ragu terhadap janji Allah dan murka atas ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan uang 50 juta, kalau dia nggak ridho, murka, nggak senang dengan kejadian tersebut, kepikiran, sumpek, bingung, mari ngono, opname, nggak nyaman hidupnya tambahan. Wis kehilangan 50 juta, sik ngetokno maning biaya obat, dokter, biaya rumah sakit dan yang lain sebagainya. Sudah hilang ya sudah. Usaha untuk menemukan iya, usaha untuk mendapatkan kembali iya, tapi sekedarnya. Sisanya tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang ditentukan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mengarahkan kita ke dalam kebaikan, ketaatan. Allah takdirkan kita dengan takdir yang menyenangkan hati kita untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.